Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira Angelika Sasadila dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifudin Riau. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia dan bagaimana meningkatkan kekuatan serta mengatasi kelemahan yang ada. Izinkan saya untuk men-share PPT yang telah saya buat. Yaitu PPT saya hari ini dengan judul Kekuatan dan Kelemahan Sistem Ekonomi di Indonesia. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu pendahuluan latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah ekonomi merupakan hal yang sering terjadi pada suatu negara, termasuk negara Indonesia kita, yaitu negara tercinta. Oleh sebab itu, setiap negara harus mampu menyikapi dan mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ada, sesuai dengan kondisi dan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang pula cara berpikir ekonomi masyarakat. Pemikiran ekonomi tersebut dapat mendatangkan beragam sistem ekonomi, di mana melalui sistem ekonomi tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan manusia pada berbagai jenis barang, terutama barang kebutuhan pokok. Hanya saja, kemampuan yang dicapai manusia dalam membangun sistem ekonomi belum sempurna. Itulah sebabnya mengapa dunia itu berkali-kali menghadapi masalah-masalah ekonomi yang berat, terutama saat terjadinya penurunan ekonomi. Oleh sebab itu, studi tentang sistem ekonomi ini mutlak dilakukan oleh para calon-calon mahasiswa ataupun sarjana ekonomi, sebab membangun sistem ekonomi bukanlah suatu perkara yang mudah. Dibutuhkan proses yang memerlukan usaha yang keras guna menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan yang sejalan dengan ideologi masyarakat. Lalu, adapun rumusan masalah pada materi ini yaitu adalah apa kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia dan bagaimana cara meningkatkan kekuatan serta mengatasi kelemahan yang ada. Tujuan dari dibuatnya PPT ini atau materi yang saya sampaikan yaitu adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia dan bagaimana meningkatkan kekuatan tersebut serta mengatasi kelemahannya. Masuk pada tinjauan pustaka. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi negara tercermin dalam angka, sebuah lembaga ekonomi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ideologi atau filosofi kehidupan nasional, karakter dan identitas bangsa, serta struktur perekonomian dan sistem yang dianut Indonesia, yaitu ekonomi campuran. Perekonomian campuran yaitu asosiasi atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan pihak swasta. Sistem ini digunakan di negara-negara yang masih berkembang. Oleh karena itu, dapat diartikan ekonomi campuran yang diadopsi Indonesia ialah sebagai jalan tengah antara peran mutlak negara dan peran individu yang menonjol, dan peran lingkungan benar-benar memberi warna pada sistem campuran. Ekonomi campuran diadopsi secara luas di negara-negara berkembang. Masuk pada tahap pembahasan, yaitu sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang dimana swasta dan pemerintahan itu berperan penting dalam suatu negara. Beberapa negara yang mengandung sistem ini yaitu seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan juga Indonesia. Seorang filosofi Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Pemikiran Hegel ini merupakan pengembangan lebih lanjut dan filsuf Jerman lainnya. Hegel berprinsip untuk mempelajari dimensi sosial dan sejarah interaksi manusia. Dari sini Hegel mengemukakan bahwa ideologi sosial atau sistem ekonomi terpusat dan kapitalis atau sistem ekonomi liberal yang ada masing-masing memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga timbul pemikiran bahwa peleburan kedua mazhab baru yang lebih baik lagi. Karena peleburan ini mengandung nilai-nilai positif dan meniadakan nilai-nilai negatif dari masing-masing ideologi. Lalu ada kekuatan dari sistem ekonomi campuran yang menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individu. Yang kedua, ada proses penetapan harga barang.
dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. Yang ketiga, pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya, dan pihak swasta tidak dapat mengeksploitasikan sumber daya dengan semena-mena. Yang keempat, yaitu kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil. Kebijakan dalam ekonomi campuran ini harus bisa menyeimbangkan kekhawatiran tentang kebesaran individu untuk melakukan bisnis dengan kebutuhan masyarakat yang adil. Proses pemusyawaratan harus dilakukan secara jujur dan berprosedur dengan partisipan dan berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan dalam ekonomi campuran ini tergantung pada integritas pemerintah dan masyarakat yang mendukung etika yang berbeda dari kasih sayang, empati, dan rasa hormat terhadap individu dan minoritas. Tanpa dukungan-dukungan tersebut, ekonomi campuran dapat berubah menjadi sistem pemerintahan yang koheren, yang dapat dimanipulasi oleh berbagai partai politik. Namun, terlepas dari sistem ekonomi yang diterapkan negara, perusahaan tetap harus mampu mengatasi berbagai tantangan internal maupun eksternal. Baiklah, kita masuk pada bagian penutup. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu, regulator atau pembuatan kebijakan sistem ekonomi campuran harus dapat menyeimbangkan perhatiannya kepada kebebasan individu dalam berbisnis. Proses penyeimbangan harus dilakukan secara jujur dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini, terutama kelompok kepentingan, agar sistem ekonomi yang adil dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ekonomi campuran ini bergantung pada integritas, baik pemerintah maupun segmen sosial, dalam bentuk prinsip empati, kasih sayang, dan penghargaan terhadap minoritas. Dengan tidak adanya dukungan tersebut, sistem ekonomi campuran dapat menjadi sistem administrasi tunggal. Mereka dapat dimanipulasi oleh berbagai pihak. Apapun sistem ekonomi yang diterapkan negara, pengusaha harus tetap bisa memperjuangkan perusahaannya. Sarannya, setiap negara tentu memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda tentunya. Setiap sistem perekonomian juga tentu memiliki perbedaan dalam hal peraturan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Namun, setiap sistem tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Jadi, sistem-sistem ekonomi yang ada tentunya akan menguntungkan bagi negara yang menganut. Namun juga akan merugikan bagi negara tersebut. Sebaliknya, setiap negara dalam memilih sistem ekonomi yang akan dipakai di negara tersebut jangan melihat atau mengikuti negara lain, tetapi sesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Karena kondisi perekonomian di setiap negara tentunya belum pasti sama. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.